Bab 70, Ngidam 2. Sementara itu, usai mengajar Ilham kembali lagi ke Jujukan. Namun ketika di Jujukan, tampak sifat tengah bersolek. Gadis itu sudah lama tak melakukannya. Tak lama Ilham meletakkan tasnya dan menghampiri gadisnya saat ini. Cantiknya, mau kemana sih, dandan cantik begini? Mau dandan aja, ngomong-ngomong Mas masih mual? Mual sekarang pas malam, Dek. Kenapa emang? Ilham pun duduk di ranjang, membuka kacamatanya, membersihkannya sejenak, kemudian menggunakannya lagi. Aku mau motorku hari ini juga Mas. Loh kata adek nggak apa-apa kan, kalau motornya nggak dibawa. Aku nggak mau, kalau nggak, aku nggak mau tinggal di Jujukan sama Mas. Tapi motornya kan ada di rumah Abi jauh sayang. Udah beberapa kali aku minta Abi bawa motorku ke sini tapi kata Abi nantinya itu kapan? Sabar dulu kenapa? Tunggu sampai adek lahiran. Nggak mau. Sifat tiba-tiba keluar dengan rasa kesal, sifat kekanakan kadang mendominasi. Merasa jenuh lagi ingin keluar. Dek, mau kemana sayang? Dengerin Mas dulu. Ilham memeluk Siva erat mencegah ibu hamil untuk melakukan hal yang macam-macam. Lepasin aku mau cari angin. Cari angin gimana sih, Mas temani ya? Iya kita cari angin. Nggak mau, aku maunya jalan sendiri. Aku benci sama Mas, jangan dekat sama aku. Tunggu sayang, adek benci kenapa? Masalah apa emangnya? Ilham mencekal kedua tangan Siva sehingga Siva pun menginjak kaki Ilham hingga gadis itu terlepas dari Ilham dan gadis itu berlari menuju ke parkiran pondok. Masya Allah jangan lari dek. Ya Allah ucap Ilham malah nyeri melihat Nasya makin aktif padahal ada janin di rahimnya. Kenapa lagi sama istri saya ya Allah? Apa sesulit itu berpisah dari motor kesayangannya? Kalau lagi ingat pasti ngambek begini, lirik Ilham sehingga akhirnya menyusul Siva masuk ke mobil. Dek, kita bertukar aja ya, biar Mas yang nyetir. Adek bawa mobilnya ugal-ugalan soalnya. Enggak, Siva pun segera membawa mobilnya menuju keluar pondok. Entah ingin kemana saat ini, gadis itu membawa Ilham. Kita mau kemana, Dek? Aku mau jalan-jalan ke tempat yang adem Mas. Ya udah, dekat sini kan ada danau, kita ke sana aja, mau? Aku nggak mau ke danau, terus adek maunya kemana? Aku mau ke wall climbing. Wall climbing? Masya Allah, kelakuan apalagi ini, Dek? Adek tahu kan, itu bahaya, emang adek bisa naik wall climbing? Aku naiknya sebentar aja, aku lagi pingin naik itu, please ini caraku melepas kesedihanku. Dek, melepas kesedihan itu dengan mendekatkan diri pada Allah, bukan kayak gini. Mas, jangan satukan semua itu. Mas tahu akhirat dan dunia harus seimbang, supaya kita dapat pahala keduanya. Tapi, Mas nggak akan izinkan adek naik. Ya udah, kalau Mas nggak izinkan aku, Mas aja yang naik wall climbing. Haish, kenapa ngidam adek nih ekstrem banget sih? Jangan aja, adek suruh Mas narik truk pakai gigi. Mas, mau jadi limbat? Enggak. Akhirnya mengikuti arahan Siva ke taman, di mana di sana ada beberapa orang sedang naik wall climbing, sehingga Siva memarkirkan mobilnya di parkiran taman, sementara saat ini keduanya pun keluar dari mobil. Dek, serius mau naik ini? Tanya Ilham muram. Kenapa sih ngidamnya ada-ada saja? Minta Ilham naik wall climbing sehingga keduanya kini mendekat. Mohon maaf, saya Ilham dan ini istri saya Siva. Istri saya ini sedang hamil, dan minta saya naik ke wall climbing ini. Oh bisa? Apa sudah pernah naik sebelumnya, Mas? Baru kali ini sih. Ini aman nggak ya? Aman. Sehingga Siva terlihat sudah duduk santai seraya menikmati siomay. Padahal Ilham nampak spot jantung karena ingin memenuhi keinginan istrinya. Meski ini kali pertama, pasti bisa demi gadisnya. Mas, semangat ya, nanti abis itu aku.
Ilham memperingatkan sehingga Siva menjulurkan lidah menggoda Ilham yang tengah dipakaikan alat pengaman agar mudah mendaki wall climbing tersebut. Ini ngidamnya Uti ya, Mas. Iya, mendingan saya deh yang naik daripada istri saya. Ini aman sih, yang penting relaks aja, jangan tegang supaya nyaman. Iya, makasih arahannya, Mas Ilham, hati-hati manjatnya. Padahal dia yang hobi manjat, gumam Ilham, sehingga setelah itu segera Ilham diarahkan, menghela napas dalam-dalam, apa yang dilakukannya adalah demi memenuhi keinginan Nasya. Entah setelah ini apakah Ilham diminta turun dari helikopter sambil mengucapkan I love you, kelihatannya keren, tapi jika Ilham yang melakukannya justru kelihatan aneh. Silakan, mohon maaf, ini aman kan ya? Aman, kok. Ya udah, Ilham pun menatap Siva sehingga Siva kembali mengepal tangan ke atas seolah memberi semangat pada suaminya, sehingga Ilham tersenyum saja. Ilham nampak berhati-hati menapaki batu-batu yang menempel di wall climbing tersebut. Pengalaman pertama kali menaiki wall climbing adalah karena pemuda itu menjadi suami dari Nasya. Ilham terus komat kamit merafalkan doa supaya semua berjalan dengan lancar. Dek, lihatlah ayah hebat banget, keren sayang, Siva mengajak bicara tripletnya saat ini. Ilham sendiri masih berusaha biasa saja dan semangatnya tak terasa membuatnya sudah memanjat hingga ke puncak. Hebat mas, ayo mas, turun, turun, Siva rame sendiri meminta suaminya turun. Ilham perlahan turun lagi, hingga pemuda itu hampir tergelincir saat ini. Untungnya Ilham berpegangan. Sebenarnya tak apa jika langsung turun, karena Ilham dilengkapi alat pengaman, namun sepertinya merasa seru juga jika menuruninya perlahan hingga sampai di bawah lagi. Alhamdulillah, dan Ilham sangat bersyukur ketika dirinya sudah sampai di bawah lagi. Ujuk-ujuk Siva langsung datang memeluk Ilham dan menangkup wajah suaminya, apalagi setelahnya tentu mengecup dan melumat bibir suaminya di depan orang banyak. Ilham bahkan mematung sesaat karena kaget dengan tindakan gadisnya. Dek, jangan cium di depan orang ramai begini, bisik Ilham. Kenapa emangnya, hehehe, tenang aja mas, kami nggak lihat kok. Siva langsung kikuk melihat para mas-mas yang tengah menyorot adegan kecupan mereka barusan, dengan mulut menganga sebagian. Serius kita nggak lihat, sahut salah satu dari mereka. Hehehe, yuk mas, kita cabut dari sini, aku malu, bisik Siva yang baru sadar ciuman mesranya tadi dilihat beberapa pasang mata. Lagian adek, datang-datang nyosor, ish, emang aku soang. Ya udah, ayo ke mobil lagi. Makasih ya mas udah dibantuin naik, ucap Ilham menyalami tangan mereka dan berpamitan. Sama-sama, semangat mas, makasih. Setelah puas minta Ilham naik wall climbing, kali ini gadis itu minta sesuatu lagi. Mas aku lagi pingin sesuatu. Apa? Katakan aja mumpung kita di luar. Aku mau pakai jaket ojek online sama helmnya mas. Kayaknya bagus. Duh, ada-ada aja ya. Jaket ojol punya siapa sayang? Sehingga Ilham memutar otaknya. Ia memilih membelikan jaket warna pink dan hitam disertai helm bogo warna pink. Entah kenapa Siva senang sekali, sehingga segera memakainya pada Ilham. Sejak tadi tak boleh dilepas, meski motornya tak ada. Jaket itu terbuat dari parasit sehingga dingin. Di jaket itu ada dua inisial nama Yakin I dan S. Tentu saja nama mereka tercatat di jaket itu. Helm ojolnya pun ada nama mereka. Ilham dibuat kelimpungan demi menuruti ngidamnya Siva yang mengkode supaya motornya kembali dalam pelukannya. Tak lama mereka sudah kembali lagi ke pondok. Siva meminta Ilham tetap memakai jaket dan helm itu ketika keluar dari mobil. Astaga, Ilham lagi. Tapi sudahlah, demi ibu hamil, bukanlah masalah. Beberapa pasang mata melihat mereka, untung masih wajar hanya diminta pakai helm dan jaket, tak diminta memakai baju dari daun kelapa. Kenapa pada lihatin mas ya?
Tanya Siva. Udahlah, cuek aja dek, pasang muka tembok aja. Hehehe, Siva terkekeh geli melihat Ilham tersenyum ikhlas mengikuti keinginan Siva. Semua yang Siva inginkan dituruti olehnya. Namun setelahnya, Ustadz Gala yang berpapasan dengan mereka menyapa Siva. Fa, kenapa bawa tukang ojek ke sini? Gala belum sadar karena Ilham sengaja menutup wajahnya dengan helm bogo. Ini saya, Ilham. Masya Allah, mohon maaf, saya kira Bang Ojol. Hehe, iya, saya emang ojolnya Siva, sahut Ilham sehingga Gala terdiam sejenak. Ya udah, saya ke aula dulu persiapan sholat asyar. Monggo, hahaha. Bang Ojol Pinky guys. Siva mulai berulah meledek suaminya. Padahal dia yang merancang semua skenarionya. Ilham hanya pasrah selama itu membuat Siva bahagia, hingga akhirnya mereka kembali kejujukan lagi saat ini. Sampai juga, Ilham pun melepas helm yang sejak tadi ia pakai sejak masih di mobil ketika menuju ke pondok. Kenapa dilepas helmnya? Gerah, dek, mau sholat, nanti mas pakai lagi deh. Ya udah, ayo kita sholat, mas ngajar lagi nggak malam nanti? Iya, malam nanti baru ngajar lagi. Ya udah kalau begitu. Emang kenapa, dek? Nggak apa-apa, udah yuk sholat aja. Sehingga keduanya sholat saat ini. Gala tak menyangka jika Ilham siaga juga, bahkan saking cintanya Ilham rela melakukan apapun demi Siva. Jika dibalik, Gala jadi ingin berada di posisi Ilham. Dan akhirnya terbayang Siva lagi. Lelah hatinya kapan bisa melupakan Siva di hatinya. Padahal ada dokter Akira yang masih lajang, namun apakah keduanya merasa cocok untuk dijodohkan? Usai sholat berjamaah, Akira kembali lagi ke UKS. Ia juga sedang prepare untuk pulang ke rumah sewanya yang saat ini tak jauh dari pondok. Namun ketika hendak keluar, justru berpapasan dengan dokter Gala di depan masjid. Keduanya saling melempar tatapan, namun setelahnya menundukkan pandangan. Dokter Akira, Mas Gala, mau pulang? Iya. Hati-hati ya, kenapa lidah tak bertulang nyerocos saja bilang hati-hati. Masya Allah Gala, Ustadz Gala merasa bingung sendiri. Makasih Mas Gala, saya permisi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Keduanya terasa kikuk, dan akhirnya berpisah, terus berjalan menuju ke parkiran, mengambil motornya. Dokter Akira hanya memiliki motor Vespa Matic warna Tosca keluaran terbaru, dan akhirnya melajukan motornya itu keluar pondok saat ini.